Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amala Fitriani. Dalam rangka podcast UAS Sosiologi Hukum, saya akan membahas penegakan hukum lalu lintas dengan mekanisme etle dengan narasumber Eka Nurwasida. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan pada hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan etle? Ya, ETLE merupakan Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu implementasi teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dalam berlalu lintas. Mana sih penerapan etle di Indonesia? Penerapan ETLE di Indonesia sejatinya sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional, khususnya pada arah pembangunan hukum nasional yang berfokus pada upaya menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana, korupsi, serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, dan nepotisme. Penerapan ETLE yang berbasis data digital melalui perekaman pada kamera dengan perangkat lunak intelijen membuat tatap muka langsung antara anggota Polri dan pelanggar semakin minim, sehingga dapat mencegah perilaku korupsi antara anggota Polri dan pelanggar lalu lintas. Selain sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional, penerapan ETLE juga sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology yang saat ini menyebabkan revolusi industri 4.0. Kemudian, penerapan ETLE juga upaya untuk memanfaatkan TIK untuk mendukung proses penegakan hukum lalu lintas. Hal tersebut dapat dilihat dari skema mekanisme kerja ETLE yang mengubah proses penegakan hukum lalu lintas jalan dari tertangkap tangan dengan kasat mata beralih menjadi implementasi kamera dan perangkat lunak intelijen untuk menangkap pelanggar-pelanggar lalu lintas. Seperti apa mekanisme kerja etle dan bagaimana etle dalam penegakan hukum? Mekanisme ETLE yang pertama, sensor kamera, implementasi kamera dengan perangkat lunak intelijen untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Kemudian yang kedua, validasi bukti, pencocokan foto nomor polisi dengan hasil pembacaan perangkat lunak yang didukung Automated Number Plate Recognition atau ANPR. Kemudian yang ketiga, validasi data resident, pencocokan fisik kendaraan pada foto atau video dengan data dari base registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Yang keempat, pencetakan dokumen. Pencetakan surat konfirmasi pelanggaran alamat pemilik kendaraan didapatkan dari database registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, disertakan pada dokumen konfirmasi dan alamat pengirim pada amplop. Kemudian, pengiriman surat melalui via pos. Setelah dikonfirmasi, kemudian langkah selanjutnya adalah penyelesaian. Setelah Anda mendapatkan belangko tilang, maka Anda dapat menyelesaikan pelanggaran terkait pembayaran via bank menggunakan kode pembayaran yang Anda terima. ETLE sebagai sistem penegak hukum. ETLE didefinisikan sebagai sistem penegak hukum di bidang lalu lintas yang efektif dengan menggunakan teknologi elektronik berupa kamera ANPR atau Automatic Number Plate Recognition yang dapat mendeteksi tanda nomor kendaraan bermotor secara otomatis, merekam dan menyimpan bukti pelanggaran tersebut untuk bisa dipergunakan sebagai barang bukti pada saat dilakukannya penindakan. Dengan berdasarkan pada definisi di atas, maka tujuan dari keberadaan ETLE adalah sebagai sistem penegak hukum lalu lintas jalan yang efektif dengan menggunakan dukungan teknologi elektronik untuk mendapatkan bukti pelanggaran hukum lalu lintas jalan. Menurut Anda, penerapan etle pada saat ini apakah sudah berjalan dengan baik? Ya, dari pengamatan yang saya lihat, penerapan itu sudah berjalan dengan efektif dalam hal praktik penyimpangan berupa pungutan liar saat penindakan penilangan. Karena dengan adanya sistem ETLE ini mengurangi interaksi antara petugas dan pelanggar, jadi hilanglah fenomena pungutan liar ini. Sedangkan jika dalam penerapan masyarakat belum efektif karena didasari oleh pengetahuan akan peraturan lalu lintas dan sistem tilang elektronik ini masih sangat kurang sehingga masih ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Juga masih maraknya masyarakat yang membudayakan perilaku patuh peraturan lalu lintas hanya jika ada petugas kepolisian yang berjaga. Dalam setiap penegakan hukum pasti ada hambatan. Adakah hambatan dalam penegakan hukum dengan sistem etle? Tentu saja ada hambatannya. Yang pertama, plat kendaraan dari luar kota atau luar daerah. Pihak Polda harus bekerja sama pada Polda, di mana plat nomor kendaraan itu berasal untuk melakukan
penindakan etle ini. Yang kedua terkait kepemilikan kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas. Proses penindakan akan sulit dilakukan jika kendaraan sudah berpindah tangan, tetapi belum dilakukan balik nama. Yang terakhir, teknisi pengiriman surat tilang kepada pelanggar. Apa kelebihan dan kekurangan dalam sistem etle ini? Kelebihan dari sistem etle ini yang pertama, tidak perlu menulis secara manual, lebih cepat waktu penindakannya. Yang kedua, tidak memerlukan belangko tilang. Yang ketiga, data tilang langsung terkoneksi dengan back office sehingga diperoleh data yang akurat, sehingga sistem filling dan recording dapat dikaitkan dengan TAR dan demerit system. Yang keempat, terkoneksi dengan bank untuk membayar denda tilang. Yang kelima, terkoneksi dengan pengadilan untuk menyidang atau menjatuhkan putusan denda. Yang keenam, petugas dapat melampirkan bukti-bukti pelanggaran berupa foto, film, rekaman sebagai lampiran sidang. Yang ketujuh, para pelanggar dapat dikenakan demerit point system pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Yang kedelapan, sebagai landasan pada sistem pengujian SIM, edukasi, dan program-program polantas lainnya. Yang sembilan, dapat memberikan info aktual sebagai potret bahwa indeks budaya tertib berlalu lintas. Yang terakhir, menghindari praktek pungli oleh oknum-oknum petugas di lapangan. Meskipun banyak kelebihan yang diberikan oleh etle, tidak memungkiri adanya kekurangan yang terjadi di etle ini. Yang pertama, belum bisa menilang pengendara yang tidak menggunakan helm dan kelebihan penumpang. Yang kedua, belum bisa mengecek kelengkapan surat kendaraan. Dan yang terakhir, sering terjadi salah tilang. Terima kasih informasinya Mbak Eka. Ya, sama-sama Mbak Mala. Demikian sedikit pemaparan tentang etle dan penegakan hukum dan mekanisme etle. Jadi kesimpulannya, pada topik kali ini dengan adanya etle diharapkan dapat mengurangi tindak pidana korupsi atau pemungutan liar yang dilakukan anggota Polri kepada pelanggar lalu lintas, dan juga mengurangi kejahatan yang terjadi di jalan serta pemalsuan plat nomor polisi untuk membudidayakan perilaku patuh peraturan lalu lintas serta memudahkan polisi dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Demikian dari podcast kali ini. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.